Shalom, Gema Pengharapan TV yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Senang boleh bertemu dengan saudara kembali untuk kita boleh mempelajari akan firman Tuhan. Pekabaran yang akan saya bawakan pada saat ini adalah biarlah terang itu tetap menyala. Yang saya ambil di dalam buku Efesus 1 ayat 1 sampai 17. Di dalam buku Efesus ini, tapi kita tidak akan baca secara keseluruhan. Saudara boleh membuka Alkitab saudara dan boleh mempelajarinya, merenungkannya di rumah dan mendalami akan firman ini dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saudara mengetahui dan mengenal Benjamin Franklin. Ia ingin meyakinkan warga Philadelphia agar membuat lampu penerangan di jalan mereka pada malam hari. Pada saat itu saudara-saudaraku, itu nggak musim ada lampu penerangan di jalan tersebut. Pendiri Amerika itu memiliki alasan yang baik pada saat itu. Lampu jalan akan melindungi terhadap kejahatan dan memudahkan kegiatan pada malam hari. Seperti apapun bujukannya, ia gagal untuk meyakinkan mereka pada saat itu. Franklin memutuskan untuk menunjukkan kepada tetangganya. Saya ulang tadi, Benjamin Franklin mencoba membujuk tetangganya untuk membuat lampu penerangan di jalan di depan rumah mereka. Tapi nggak berhasil. Dan akhirnya Franklin memutuskan menunjukkan kepada tetangganya apa yang dilakukan hanya oleh sebuah cahaya. Dia membeli lampu yang menarik, memoles kacanya, dan meletakkannya di sebuah gantungan di rumahnya, tentu di depan rumahnya. Setiap malam dia menyalakan sumbunya, maka para pejalan kaki yang lewat dari depan rumahnya, dia melihat menyadari ada satu cahaya yang membantu mereka untuk terhindar atau tersandung ketika berjalan pada saat itu. Lalu segera setelah itu yang lain pun menempatkan lentera di depan rumah mereka masing-masing. Dan akhirnya seluruh kota itu bercahaya pada malam hari. Kita adalah anak-anak terang. Rasul Paulus menuliskan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Itulah sebabnya dia katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 15. Di sini kita boleh melihat perbedaan terang dan kegelapan adalah sesuatu yang mengingatkan kita akan radikalnya yang terjadi dalam kehidupan kita bila mana kita menyambut Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita tidaklah orang-orang yang dahulu. Sekarang terang itu, kita adalah terang itu dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 5 ayat 8. Bila mana kita bandingkan dengan buku Matius 5 ayat 14 dan Filipi 2 ayat 15, juga 1 Tesalonika 5 ayat 5, ayat ini tidak mengatakan bahwa kita dahulu biasanya hidup dalam kegelapan dan sekarang kita hidup dalam terang, namun menegaskan bahwa kita sebenarnya adalah terang.
Hidup kita bukan hanya lingkungan kita yang diubahkan dari kegelapan kepada terang, tetapi sebuah pola kebangunan, laksana bangkit dari tidur, bangkit dari kematian, dan telah dibawa dari kegelapan kepada terang Kristus, dan kita hidup sebagai terang tersebut. Transformasi terjadi dalam Tuhan Sang Terang itu, di dalam Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebuah perbedaan yang jelas, sebuah transformasi dari kegelapan kepada terang dalam rangkap 3. Kita terpisah dari kegelapan ketika ada terang tersebut. Efesus 5 ayat yang ke-3 sampai 7. Yang kedua, kita hidup sebagai anak-anak terang di dalam ayat Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan hidup kita dinyatakan dan mengubah orang lain. Bagaimana terang itu dapat merubah satu situasi tersebut? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saudara mungkin pernah lihat iklan printer dari Epson yang mencoba menampilkan satu halaman penuh gambar kawanan zebra tersebut. Zebra itu disusun begitu rapat sehingga apa yang kita lihat hanyalah garis putih dan garis hitam. Satu kotak kecil di sebelah kiri bertuliskan, dengan printer biasa, maka Anda akan dapat melihat garis-garis zebra. Kotak yang sama di sebelah kanan menegaskan, dengan printer kami, maka Anda dapat melihat wanita pada zebra tersebut. Itu sebuah iklan. Bila mana Kristus telah memanggil kehidupan kita dan membiarkan kualitas moral dalam kehidupan kita bersinar seperti lilin di atas bukit, maka itu sangat jelas dan berbeda sehingga orang lain akan dapat melihat Tuhan dan mau memuliakan Dia. Dengan segera Anda akan iklan yang tadi, dengan segera maka Anda akan coba mencari gambar wanita yang ada di iklan tersebut. Dia ada di sana dalam garis putih dan hitam dengan seragam hoodie-nya. Warna kulitnya, wajahnya mirip dengan hidung zebra tersebut. Kalau sekali sudah terlihat, mudah untuk melihatnya kembali. Pertama kali pasti Anda tidak dapat melihat ketika melihat akan gambar-gambar tersebut. Tetapi ketika Anda sudah melihat pertama sekali, maka untuk berikutnya dikasih tunjuk gambar yang lain, gambar yang sama kepada saudara. Walaupun sudah lama, karena saudara sudah pernah melihatnya, maka saudara akan bisa untuk melihat kembali. Bukan dikatakan di sini, pertama kali pasti Anda tidak akan dapat melihatnya. Dia benar-benar sebuah kamuflase yang baik. Bukan demikian dengan anak-anak terang. Perbedaan antara terang dan kegelapan tidak dapat dikamuflasekan dalam kehidupan ini atau dikaburkan. Pemisahan kita dari kegelapan, moral, kebudayaan saat ini haruslah dengan jelas dapat orang melihat kita dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara-saudaraku, terang itu dapat memberikan warna yang jelas. Hal-hal yang ada di dalam dunia ini, kecemaran, pencabulan, keserakahan, apa saja yang ada di dalam kehidupan kita, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus tentu akan menghindarkan itu dalam kehidupannya. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, omong kosong, menfitnah, orang bicara sembrono dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak pantas, yang kita tidak perlu ungkapkan, sampaikan kepada orang lain dalam kehidupan kita, maka kita sebagai umat Tuhan tentu kita tidak akan ikut ambil bagian di dalamnya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.
sebab menyebutkan siapapun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Efesus 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini bukanlah daftar komprehensif, tetapi sebuah cerminan duniawi kita, ketidakpantasan kita, dan tidak tahu untuk memberi hormat. Inilah yang dunia sedang berkembang saat ini dalam perasaan yang tidak tahu malu dan terbuka memikirkan hal-hal yang tidak bermoral, hal-hal melakukan apa saja yang tidak benar, baik itu dalam dunia politik. Sukar untuk mengetahui bagaimana rasanya yang katanya orang-orang dari orang-orang beragama dikenal santun dan lain sebagainya itu, tetapi dalam praktek kehidupannya menunjukkan bahwa mereka itu bukanlah sebagai seorang anak-anak terang. Tetapi kita sebagai anak-anak terang yang dikatakan oleh Efesus 5 ayat 3 bila dibandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, bahwa ada satu kehidupan, satu kehidupan yang penuh kebaikan dan keadilan, kebenaran. Inilah yang harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Hal-hal inilah yang harus kita lakukan, yang berkenan kepada Tuhan Allah, kita sebagai anak-anak terang. Terang kudus itu tersebut memancar dalam kehidupan kita, dan hanya oleh kuasa Roh Kudus itu yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Hidup kita mewujudkan kemurnian, kesederhanaan, rasa hormat, kesopanan, menguatkan martabat orang lain, dan kita terbeban untuk kesejahteraan mereka. Ini adalah sebuah tantangan. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana memiliki keberanian yang tidak hanya membuat diri kita berbeda, tetapi juga dapat mempengaruhi orang lain, mengubahkan orang lain dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar kita dimanapun kita berada. Bukan hanya menghidupkan terang yang menyatakan kegelapan itu, apapun yang disentuhnya menunjukkan kualitas dari terang tersebut. Efesus 5 ayat 13, tetapi semua yang ditunjukkan oleh terang itu menjadi terlihat. Semua yang diteranginya itu menjadi sebuah terang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika saudara mengaku bahwa saudara sebagai anak terang, dan dimanapun saudara berada ada kegelapan di sana, biarlah saudara boleh menjadi terang. Mereka yang menjadi terang tersebut akan mengusir kegelapan. Bukan gelap itu meredupkan akan terang tersebut. Kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai terang tersebut. Segelap apapun ruangan ini misalnya, bila mana ada satu terang yang kecil, maka kegelapan yang paling pekat tadinya di dalam ruangan ini akan begitu hilang sekejap. Saudara-saudaraku, mereka yang ada di sekitar kita tidak dapat tertutupi, melainkan diubahkan oleh kualitas rohani dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebagaimana terang itu dibukakan dan kemudian diterima, terang itu akan mengubah segala sesuatunya. Jika bersama dengan Kristus, terang yang menembusi kegelapan, yang menguasai kegelapan itu akan disingkirkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, makin gelap kegelapan itu, semakin terang kita bersinar. Terang Kristus itu, kerajaan terangnya itu, benteng terang itu bukan semata-mata doktrin dan teologi, tetapi moral yang diubahkan, di mana Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimanakah kita dapat memperlakukan orang lain dalam ketulusan, dalam kebaikan kita, rasa hormat kita? Semua tindak tanduk kita
perilaku kita harus dapat mencerminkan bahwa kita adalah sebagai anak-anak terang. Allah menuntut kita dapat memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Sebuah kisah menceritakan tentang beberapa lilin yang menolak untuk diambil dari tempat penyimpanan untuk menghasilkan terang selama lampu listrik padam. Semua lilin-lilin itu beralasan tidak mau memberikan terangnya. Saat sang suami mengatakan kepada istrinya bahwa lilin-lilin itu tidak mau menyala, sang istri menjelaskan, "Oh, bukankah lilin-lilin itu adalah lilin-lilin gereja? Demikian juga kecenderungan kita menyembunyikan terang tersebut. Tetapi Kristus memanggil kita supaya kita membiarkan kualitas moral kehidupan kita bersinar seperti lilin di atas bukit yang begitu jelas berbeda dengan orang lain. Dan Tuhan kita muliakan dalam kehidupan kita. Kita semua diundang dalam satu hubungan bahwa kita adalah anak-anak terang tersebut. Yohanes 8 ayat yang ke-12 mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup." Saya ulangi, ayat ini mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang dalam hidupnya." Saudara pemirsa yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita dipanggil bukan untuk memisahkan diri dari dunia ini, tetapi kita hidup berbeda dari sahabat kita yang bukan Kristen dan kenalan-kenalan kita. Kita tidak ikut dalam sikap perilaku mereka yang menyimpang terhadap hal-hal seks misalnya, terhadap uang dan lain sebagainya, dalam bergurau dan bercerita dengan kata-kata yang tidak sopan. Kita adalah umat Tuhan yang berbeda oleh karena kita adalah terang tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai ilustrasi yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya, pada malam tanggal 22 November tahun 1963, seorang novelis dan dramawan dari Inggris yang bernama David Loge menonton salah satu karyanya, sebuah pertunjukan yang menyindir, sebuah tontonan yang membuat orang tertawa. Sementara aktor ini mencoba untuk memerankan seseorang yang sedang mengikuti interview pekerjaan. Dia memegang radio di dekat telinganya dan menunjukkan tabiat yang tidak peduli. Kemudian aktor ini menurunkan radionya dan mengganti saluran dan membiarkan berita, musik dan iklan kedengaran bersama-sama. Malam hari itu terdengar dari radio bahwa Presiden John F. Kennedy telah terbunuh. Lalu penonton begitu tersentak dan aktor itu segera mematikan radionya, tetapi sudah terlambat. Satu kalimat dari luar telah mengacaukan dunia buatan yang di teater tersebut. Setelah itu pun apapun yang terjadi di panggung itu kelihatan hambar pada saat itu. Bagaimana seorang novelis dan juga seorang dramawan tersebut membuat satu hal-hal yang ketika ada pertontonan itu dia alihkan ke yang lain, tetapi pada saat yang sama ada satu berita bahwa Presiden John F. Kennedy meninggal, maka akhirnya situasi pada saat itu menjadi kacau. Pikiran orang tidak lagi kepada pertunjukan mereka oleh karena ada berita yang lain. Saudara-saudaraku, bila mana terang itu menguasai kegelapan, kuasa terbesar di dunia akan mengubah orang lain dalam pengaruh keteladanan kehidupan pribadinya, yaitu kehidupan yang suci, yang bersinar dalam kegelapan moral yang ada di sekitar mereka. Dan pekabaran kita pada saat ini, biarkan tetap terang itu menyala dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus,
inilah satu himbauan. Biarkan terang itu menyala dalam kehidupan saudara dan saya. Karena sekecil apapun terang itu akan dapat menerangi kegelapan yang segelap apapun dalam kehidupan kita ini. Ayat yang tadi mengatakan kepada kita bahwa akulah terang dunia, barang siapa yang ada bersama dengan aku, maka kegelapan tidak akan lagi menguasai kehidupannya. Satu himbauan kepada saudara dan saya dimanapun saudara berada. Bila mana kehidupan saudara terasa gelap saat ini, maka arahkan pandanganmu kepada Kristus. Biarkan pantulan terang dari Yesus itu menyinari kehidupan saudara. Maka segala kegelapan rohani itu akan tersingkir dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apakah yang dinyatakan Kristus dalam kehidupan kita sekarang ini? Maka kita dituntut sebagai anak-anak terang. Kita adalah terang. Maka kalau kita sebagai anak-anak terang, biarlah sekarang ini dan seterusnya dalam perkataan, dalam tindakan dan perbuatan kita, sikap kita dan segala sesuatunya itu dapat mencerminkan bahwa kita adalah sebagai terang dunia yang ditempatkan Allah di atas muka bumi ini untuk dapat menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sehingga kasih Kristus itu akan berkumandang, sehingga orang-orang di sekitar kita dimanapun mereka berada akan melihat bahwa ada terang yang dapat menerangi kehidupan umat-umat Tuhan. Sebagaimana ilustrasi yang pertama, Benjamin Franklin yang mencoba mengajak masyarakat membuat lampu di depan rumah mereka, maka seketika itu maka seluruh warga ikut melakukannya. Satu kehidupan umat Tuhan dimanapun saudara berada, saudara dapat menghidupkan dan yang lain punya komitmen yang sama, maka terang itu akan berkumandang di sekitar di mana kita berada. Biarlah saudara dapat menjadi terang, adalah doa dan harapan saya. Tuhan kiranya memberkati. Amin.